Arya Anantareja merupakan putra sulung Werkudara atau Bimasena dalam keluarga Pandawa. Dia adalah hasil pernikahan Werkudara dengan Dewi Nagagini, putra Batara Anantaboga, dewa bangsa ular. Selain itu, Anantaboga atau Antaboga juga merupakan penguasa 7 dasar bumi atau Sapta Pratala. Neneknya dari pihak ibu bernama Dewi Superti. Selain melahirkan Dewi Nagagini, Dewi Superti juga memiliki putra bernama Bambang Nagatatmala. Antareja memiliki kakek buyut bernama Anantanaga. Dia adalah putra Anantadewa yang berwujud naga. Ayah Anantadewa adalah Anantawisesa. Lalu siapakah Anantawisesa? Dia adalah pemimpin golongan naga yang menikah dengan Dewi Suyati, salah satu anak Sang Hyang Wenang selain Sang Hyang Tunggal. Dari silsilah ini, kita mengetahui bahwa Anantareja merupakan karakter istimewa dalam cerita pewayangan. Dia adalah perpaduan ras manusia dan ras naga, sama halnya dengan Gatotkaca yang merupakan perpaduan ras manusia dan ras raksasa. Dengan demikian, jauh sebelum cerita Lord of the Rings dibuat oleh J.R.R. Tolkien dan diadaptasi dalam film Hollywood, pujangga kita sudah menciptakan karakter-karakter menarik seperti halnya Antareja. Seusai Pandawa dan Dewi Kunti selamat dari peristiwa terbakarnya Balai Sigala-gala, mereka berusaha menjauh. Di tengah perjalanan, Pandawa tiba-tiba terbawa pusaran gaib. Pusaran itu ternyata sengaja diciptakan oleh Hyang Antaboga untuk membawa mereka ke Kedaton Sapta Pratala. Setelah minta maaf, Hyang Antaboga kemudian menceritakan mimpi putrinya, Dewi Nagagini. Di dalam mimpi tersebut, Nagagini bertemu dengan Bima atau Bratasena dan langsung menyukainya. Hyang Antaboga kemudian menawarkan pada Bratasena apakah Pandawa kedua itu mau menikahi putrinya. Tanpa diduga, Bratasena setuju. Pernikahan keduanya lantas digelar di Istana Sapta Pratala. Saat Antareja lahir, Kahyangan Suralaya mengalami gonjang-ganjing. Tempat tinggal Batara Guru dan para dewata itu diobrak-abrik oleh Naga Baginda, Raja Jangkar Bumi. Naga Baginda dendam pada Batara Guru karena memberikan Dewi Superti pada Antaboga sebagai istrinya. Penyebab lainnya, Patih Jangkar Bumi utusannya tewas oleh para dewa. Batara Guru paham bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan Naga Baginda selain cucu dari Antaboga sendiri. Diutuslah Batara Narada, Batara Brahma, Batara Agni, dan Batara Wisnu untuk turun ke Istana Sapta Pratala. Setelah memerintahkan keempat dewa itu, Batara Guru mengangkat jagat Kahyangan lebih tinggi. Tujuannya supaya tidak mudah dijangkau oleh Naga Baginda. Sesampainya di Sapta Pratala dan bertemu dengan bayi Antareja, keempat dewa segera memandikan dengan air suci. Seketika itu, badan Antareja menjadi besar. Hyang Anantaboga kemudian mendekati Antareja, lalu melumuri dengan air liurnya. Berkat air liur sang kakek, badan Antareja menjadi kebal oleh semua senjata maupun segala jenis racun. Ketika tahu rencana Batara Guru, Naga Baginda mengejar dan menyusul ke Sapta Pratala. Pertarungan antara Antareja dan Naga Baginda yang dahsyat tidak bisa dihindari lagi. Sudah bisa diduga, kemenangan akhirnya berada di pihak Antareja.
naga Baginda pun takluk dan lantas menitis ke dalam diri Antareja. Dia juga memberikan wilayah jangkar bumi pada Antareja. Dari peristiwa inilah, Antareja selanjutnya dikenal sebagai Ksatria Jangkar Bumi. Di sanalah pula dia menggunakan gelar yang sama dengan penguasa sebelumnya, yakni Naga Baginda. Dalam kisah pewayangan, para ksatria biasanya memiliki pusaka atau aji jaya kawijayan. Demikian juga halnya dengan Antareja. Selain kebal terhadap berbagai jenis racun yang melekat pada tubuhnya dan bernama Napa Kawaja, dia juga memiliki cincin mustika bumi, pemberian dari ibunya Naga Gini. Cincin itu mempunyai kesaktian menjauhkan Antareja dari kematian selama dia masih menginjak bumi. Kemampuan yang lain adalah untuk menghidupkan orang mati yang terjadi di luar takdir. Antareja masih dibekali sebuah ajian mengerikan pemberian kakeknya bernama Upas Anta. Lidahnya sangat sakti, siapapun yang dijilat bekas kakinya akan mengalami kematian. Kesaktian lain Antareja adalah dapat hidup dan berjalan di dalam bumi. Dari sisi sifat, Antareja dikenal jujur, pendiam, sangat berbakti pada yang lebih tua dan sayang kepada yang muda, sekaligus rela berkorban. Antareja menikah dengan Dewi Ganggi dari Tasikmadu, putri Prabu Gangga Pernawa, Raja Ular di Tawing Narmada. Suatu kali dikisahkan, Antareja jatuh hati pada Dewi Ganggi dan bertekad mempersuntingnya. Sebelum keinginannya terwujud, Aswatama, putra dari Pandita Durna, berusaha untuk menghalanginya. Aswatama sama-sama ingin mempersunting Dewi Ganggi. Selain Aswatama, pesaingnya yang lain adalah Prabu Braangkara. Kedua musuh itu kemudian berhasil dikalahkan dalam pertarungan. Di kemudian hari, pernikahan Antareja dan Dewi Ganggi melahirkan seorang putra bernama Arya Danurwenda. Arya Danurwenda kelak menjadi patih kerajaan Yawastina pada saat Prabu Parikesit bertahta. Salah satu kemunculannya dalam lakon populer diantaranya adalah ketika Antareja mencari bapaknya. Dikisahkan, Antareja sudah tumbuh menjadi dewasa dan ingin menemui sang ayah. Selama ini, dia hanya diasuh oleh ibunya Nagagini saja. Setelah dibekali cincin mustika bumi oleh ibunya, Antareja berpamitan untuk mencari bobonya. Di tengah jalan, Antareja keheranan. Dia menemukan mayat seorang wanita yang diletakkan dalam perahu tanpa pengemudi. Saat Antareja berusaha mendekati perahu itu, tiba-tiba muncul sosok yang langsung menyerang dirinya. Sosok itu adalah Gatotkaca. Kesatria Pringondani tersebut memang sedang ditugasi Prabu Kresna untuk mengawasi mayat Dewi Subadra atau Dewi Sembodro. Tujuannya untuk mengetahui dan menangkap pelaku pembunuhan terhadap bibinya itu. Maka terjadilah pertarungan sengit antara dua ksatria itu. Di tengah pertarungan muncullah Bathara Narada yang langsung melerai keduanya. Bathara Narada memberitahu bahwa sesungguhnya Antareja dan Gatotkaca memiliki ayah yang sama, yakni Bimasena. Antareja maupun Gatotkaca gembira atas pertemuan yang tidak disengaja itu. Selanjutnya, dengan mustika bumi, Antareja berhasil menghidupkan kembali Dewi Subadra. Istri Arjuna itu lantas menceritakan kejadian yang sebenarnya. Ternyata,
Sang pembunuh adalah Burisrawa. Antarja bukan hanya sekali saja berkonflik dengan sesama keturunan Bimasena. Dalam lakon Ontorjo Balelo, Antarja mengalami baper. Dia iri karena yang diangkat sebagai Senopati Amarta justru Gatotkaca, bukan dirinya yang tidak bisa mati. Antarja merasa Pandawa lebih memperhatikan Gatotkaca saja dan pilih kasih. Gatotkaca diberikan hak istimewa, sedangkan dirinya tidak. Antarja sangat kecewa dan tidak hadir saat upacara pelantikan Gatotkaca sebagai Senopati Amarta. Keadaan ini dimanfaatkan oleh Patih Sengkuni dari Hastinapura. Dengan segala kelicikannya, dia mengambil kesempatan untuk memengaruhi Antarja agar menentang pebundanya sendiri, Pandawa. Sengkuni menjanjikan jabatan tinggi lainnya di Hastina. Secara aneh, dengan mudahnya Antarja menerima ajakan tersebut. Balelonya Ontorjo diketahui oleh adiknya, Antasena. Dia berusaha mencegah tindakan tersebut. Namun yang terjadi, Antarja justru memerintahkan sepupunya, Bambang Irawan, untuk balik memengaruhi Antasena kalau perlu membunuhnya. Namun Antasena menolak bergabung dan memperingatkan bahwa tindakan keduanya salah. Usaha itu berakhir dengan kekerasan. Bambang Irawan berusaha membunuh Antasena lewat pertarungan, tapi tindakan ini pun gagal. Demikian juga saat berhadapan langsung dengan Antarja. Adiknya itu tidak melawan sama sekali, sementara berbagai serangan dan ajian yang dikeluarkan juga tidak mempan. Saking beratnya masalah, penyelesaian konflik bersaudara ini sampai membuat Semar dan Hanuman menjadi ikut campur. Semar bahkan berhasil menemukan adanya kekuatan gaib yang lebih besar turut bermain dalam peristiwa ini. Akhir hidup Antarja menurut pewayangan terjadi sebelum pecah perang Bharatayuda yang dalam versi Jawa disebut Brontoyudo. Banyak kisah yang terjadi sebelum peristiwa itu terjadi. Salah satunya adalah wafatnya Antarja karena tidak dikehendaki terlibat dalam perang. Adapun dalang dari kematian Antarja adalah Prabu Kresna sendiri. Sebelumnya, Antarja diketahui membunuh musuh-musuhnya terlalu mudah dan begitu mengerikan. Dalam penilaian Kresna, perang Bharatayuda bukan perang waton. Bharatayuda adalah perang suci dan penuh tatanan. Apa yang telah dilakukan oleh Antarja merusak segalanya. Terlebih, hanya demi memenuhi ambisi, yakni agar segera ditunjuk sebagai salah satu senopati di medan laga. Nyawa telah melayang sia-sia gara-gara Antarja. Antarja kemudian menyesali perbuatannya, namun masih tetap ingin menjadi pahlawan Amarta. Kresna kemudian mewejam bahwa menjadi pahlawan tidak harus gugur di medan perang, namun bisa juga menjadi taur atau tumbal kemenangan. Bobot upahnya sama, yakni Swarga Loka. Jika Antarja mau menjadi taur, maka saat itu menjadi saat yang tepat untuk menjadi kusuma. Kresna juga berjanji, jika Antarja mau melakukannya, putra tercintanya Danurwenda akan mendapat kemuliaan, yakni menjadi patih di kerajaan keturunan Pandawa. Antarja tahu maksud dari kata-kata Kresna itu. Dia harus mati sebelum perang, mempersembahkan diri sebagai tumbal. Tidak ada yang bisa mengantarnya mati, kecuali dirinya sendiri. Sebagai sosok yang patuh pada pepundhen, demi kemenangan Pandawa,
juga demi kemuliaan anak tercintanya kelak, Antareja sama sekali tidak keberatan melakukannya. Dengan penuh haru, Antareja menitipkan putranya. Dia kemudian perlahan menjilat telapak kakinya sendiri dan akhirnya mati dalam keikhlasan.